Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah menjadi pelayan yang setia. Yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari saudara kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara, Horatio Spafford adalah pengarang lagu It Is Well With My Soul. Dia adalah seorang Kristen yang taat. Juga dia bekerja sebagai seorang lawyer yang berhasil dan juga pengusaha real estate yang sangat sukses di kota Chicago pada tahun 1840. Horatio memiliki seorang istri dan 5 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki dan 4 perempuan. Walaupun hidupnya sangat kaya, tapi Horatio dan seluruh keluarganya aktif melayani Tuhan di gerejanya. Namun kemudian terjadi banyak tragedi dalam hidupnya. Pada tahun 1870, satu-satunya putra yang dimiliki oleh Horatio meninggal dunia dalam usia 4 tahun akibat demam berdarah. Dan pada tahun 1871 terjadi kebakaran yang sangat besar di kota Chicago dengan sebutan The Great Chicago Fire yang saat itu menghancurkan 3,3 mile kota Chicago dan membakar habis seluruh aset yang dimiliki oleh Horatio. Namun demikian, itu tidak membuat Horatio patah semangat. Ia membangun kembali usahanya sambil membantu orang-orang yang telah kehilangan rumah. Dan pada tahun 1873, Horatio dan seluruh keluarga pergi berlibur ke Eropa. Namun pada saat kapal yang mereka tumpangi akan berangkat, Horatio membatalkan keberangkatannya karena harus mengurus bisnisnya. Tapi istri dan keempat putrinya terus meneruskan perjalanan mereka berlibur ke Eropa. Dan pada tanggal 22 November tahun 1873, kapal yang ditumpangi istri dan keempat putrinya mengalami kecelakaan dan menewaskan keempat putrinya. Lalu istrinya memberikan kabar kepada Horatio. Setelah Horatio mendapat kabar itu, dia langsung pergi menuju Inggris untuk menjemput istrinya dengan menggunakan kapal laut. Dalam perjalanan, sang kapten menunjukkan tempat lokasi terjadinya kecelakaan yang menewaskan keempat putrinya. Semenjak itu, Horatio tidak dapat tidur. Dia merenungkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dalam kehancuran hatinya dan dalam kesedihannya, Horatio menciptakan lagu It Is Well, The Will of God Be Done. Semuanya baik, kehendak Tuhan sudah terjadi. Dan kisah Horatio tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dia menjemput istrinya, dibawa ke Chicago, Horatio dan istrinya diusir oleh gereja dan jemaat karena mereka dianggap mendapat kutukan dari Tuhan. Namun itu tidak membuat Horatio meninggalkan Tuhan. Dia pindah ke Israel dan menetap di Yerusalem. Dan di sanalah dia membangun sebuah yayasan yang bekerja memberikan makanan gratis bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Horatio
Spafford. Tetap setia kepada Tuhan, meskipun banyak menghadapi pengalaman pahit dalam hidupnya. Saudara, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaan. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu juga untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bukanlah hal yang mudah. Tidak sedikit orang yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Terbentur masalah, kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Sepertinya kesetiaan kepada Tuhan itu tergantung cuaca. Waktu hati lagi mendung, kita tidak bersemangat buat Tuhan. Tapi ketika hati lagi cerah, kita menggebu-gebu buat Tuhan. Inilah sebabnya saudara, mengapa Petrus merasa perlu untuk menasihati dan menguatkan jemaat mula-mula yang mengalami penganiayaan dan penderitaan yang berat. Mereka mengalami penganiayaan baik dari pemerintah, kaisar maupun orang kafir. Agar mereka tidak menjadi lemah dan mundur, tapi tetap setia melayani Tuhan. Dan dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita mau belajar ada 3 syarat menjadi pelayan Kristus yang setia. Yang pertama, berdirilah teguh di dalam kasih karunia. Saudara, dalam ayat ke-12 ada istilah berdirilah teguh di dalamnya. Nya di sini adalah kasih karunia Tuhan. Apa itu? Kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10. Yaitu melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Berarti kasih karunia adalah Tuhan berjanji akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu walaupun dalam penderitaan berat. Karena kasih karunia Tuhan melampaui semua cobaan dan godaan. Nah, bersandar dengan kasih karunia dan berdiri teguh di dalam kasih karunia Tuhan itu, kita bisa setia sampai akhir. Contohnya, Silwanus yang disebut dengan Silas, dia tetap bertahan. Walaupun dalam pelayanannya bersama Paulus, dia sering dipukuli dengan kejam. Dia dimasukkan ke dalam penjara berapa kali, mungkin bisa lebih dari 10 kali. Dan masih banyak penderitaan-penderitaan lainnya yang dia hadapi. Tapi Silas tetap bertahan. Sama konteksnya saudara, sama kita hari ini. Ketika kita menghadapi tantangan, godaan, cobaan, masalah, penderitaan. Tapi kalau kita tetap berdiri di dalam kasih karunia Tuhan yang menjamin akan memelihara kita sampai akhir. Karena Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Maka kita bisa setia sampai akhir. Jadi sebenarnya saudara, supaya bisa menang di dalam menghadapi penderitaan, tantangan, masalah, godaan, maupun pergumulan yang kita hadapi, dan bisa setia, kita harus berdiri teguh di dalam kasih karunia Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Pada suatu waktu, ada 3 pria sedang berbaris di depan pintu sorga. Lalu ada 2 malaikat menjaga pintu sorga. Saat salah satu malaikat atau kita sebut saja malaikat pertama sedang mencari nama ketiga pria itu, tiba-tiba ada salah satu pria menghampiri malaikat yang kedua. Dia bertanya, Om malaikat, di belakang situ ada apa sih?
Lalu si malaikat berkata, oh ada surga. Lalu dia mundur. Tak lama kemudian, malaikat pertama mengambil buku yang sangat tebal yang dia pegang, lalu dia mencari nama ketiga pria itu. Kita sebut saja ketiga pria itu namanya Bagus, Gayus, dan Madun. Oke, Bagus, Gayus, dan Madun, saya telah mendapatkan nama kalian bertiga. Sekarang masuklah ke dalam surga. Wah, mereka senang. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Waktu mereka masuk ke dalam surga, mereka begitu terpesona melihat indahnya surga. Dan saat mereka terkagum-kagum atas indahnya surga, tiba-tiba ada malaikat lain memanggil mereka bertiga. Hei kalian bertiga, kemari. Saya akan memberikan hadiah. Hadiah sesuai kesetiaan kalian kepada istri kalian selama di dunia. Lalu ketiganya digiring ke dalam sebuah hanggar yang sangat besar yang berisi berbagai macam alat transportasi. Lalu malaikat itu memanggil satu persatu ketiga pria itu. Bagus, kemari. Lalu Bagus menghampiri malaikat itu. Inilah upah kesetiaanmu terhadap istrimu di dunia. Waktu Bagus melihat, ternyata Bagus mendapatkan kunci mobil Ferrari. Wah, dia begitu gembira, dia begitu senang. Karena ternyata mobil Ferrari adalah mobil yang sangat dia idam-idamkan. Lalu malaikat memanggil lagi, Gayus, kemari. Lalu Gayus menghampiri malaikat dan dalam hatinya dia berkata, mudah-mudahan gue dapat Ferrari atau paling enggak gue dapat Porsche lah. Lalu dia menghampiri malaikat dan malaikat berkata, Gayus, karena kamu sering bertengkar dengan istrimu dan tidak menghargai istrimu, inilah upah kesetiaanmu. Waktu Gayus melihat, ternyata Gayus mendapat kunci mobil butut. Lalu dia menerimanya dengan wajah yang sedih. Lalu malaikat memanggil lagi pria yang ketiga. Madun, kemarilah. Lalu Madun dengan lunglai mendekati malaikat. Lalu si malaikat berkata, Madun, karena kamu sering selingkuh dengan istrimu di dunia, inilah upah kesetiaanmu kepada istrimu di dunia. Waktu Madun melihat, ternyata Madun mendapat motor super butut yang jalannya sudah terseok-seok. Lalu Madun menerimanya dengan nafas yang sangat panjang. Lalu ketiganya pergi ke tempat tinggalnya di sorga dengan menggunakan kendaraan yang mereka dapatkan. Saat mereka mengendarai kendaraan masing-masing, tiba-tiba mobil Ferrari yang dikendarai oleh si Bagus berhenti mendadak. Melihat itu, Gayus dan Madun bingung. Lalu mereka menghampiri si Bagus. Waktu mereka menghampiri si Bagus, ternyata si Bagus lagi nangis terseduh-seduh. Loh, Gus, kamu kenapa? Bukannya kamu mendapatkan mobil yang paling keren dibandingkan kita semua? Kamu gak puas ya Gus mendapatkan mobil itu? Lalu Bagus berkata, bukan itu masalahnya. Tapi tadi saya melihat istri saya hanya pakai sepatu roda. Saudara, ternyata istrinya yang tidak setia. Izinkan saya bertanya, apakah cobaan, godaan, tantangan membuat saudara tidak setia? Saudara, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang melampaui pikiran kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli
sehingga membuat saudara tergoda untuk tidak kuat, tergoda untuk tidak kokoh. Misalnya godaan keuangan, godaan jabatan, seks, popularitas, dan lain sebagainya. Sehingga membuat iman saudara goyah. Hati-hati saudara, jangan bersandar pada kekuatan diri. Jangan merasa mampu, jangan sok. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi kuncinya adalah berdiri teguh di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat saudara kuat dan bertahan. Poin yang kedua, memelihara kasih persaudaraan di dalam Kristus. Saudara, kasih persaudaraan itu bisa menjadi fondasi atau rahasia untuk membuat kita setia sampai akhir. Apa itu kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan kita adalah oleh pengorbanan Kristus kita diselamatkan dan kita menjadi saudara dalam Kristus. Dan yang mempersatukan kita itu adalah Roh Kudus yang sama. Itu menjadi dasar persaudaraan yang tidak dapat memisahkan kita. Karena kita semua nanti bersaudara di sorga. Suami istri gak selamanya jadi suami istri. Tapi nanti di sorga kalian menjadi saudara. Karena kita sama-sama gak layak. Tapi kita dilayakkan oleh Kristus untuk melayani pekerjaannya. Maka itu menjadi fondasi untuk kita bersama-sama setia melayani Tuhan. Seringkali dalam pelayanan kita bisa tidak setia. Ada konflik sedikit, lalu sakit hati, kecewa, marah, ada kepahitan, dan lain sebagainya. Jangan saudara, ingat ada persaudaraan yang tidak bisa lepas. Ini tempat latihan. Pelayanan di gereja sebagai tempat latihan. Nanti di sorga kita bersaudara. Jadi kita harus punya hati saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur. Jangan punya masalah disimpan sendiri, tapi belajar untuk sharing, belajar untuk berbagi. Jangan curiga orang lain berbuat jahat. Jangan cepat ambil kesimpulan dan lain sebagainya. Contohnya saudara, orang-orang Kristen di Babylon. Babylon di sini adalah simbol setan, simbol iblis atau semua anti-Kristus. Dan pada hari itu, pemerintah yang melawan Kristus adalah Roma. Dan dalam konteks Petrus berbicara di sini, ada sangat kemungkinan Petrus tidak bicara secara langsung, tapi dia memakai simbol. Dan simbol yang melawan Kristus adalah Babel. Dan Babel pada hari itu adalah Roma. Saat itu, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang sangat berat, baik dari pemerintah, kaisar maupun orang-orang kafir. Itulah sebabnya Petrus menguatkan mereka agar mereka tidak mundur. Inilah kasih persaudaraan. Contoh lain, Markus. Markus sebenarnya adalah anak rohani dari Paulus. Tapi karena ada perbedaan, Paulus menolak dia. Lalu Markus diambil oleh Petrus. Paulus orangnya keras. Tapi Petrus dapat melihat kelebihan dari orang lain. Akhirnya Markus diambil untuk menjadi muridnya. Inilah kasih persaudaraan. Berarti saudara, kasih persaudaraan dalam Kristus itu menjadi kunci. Dan menerima Roh Kudus menjadi dasar. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Yohanes 13 ayat 35 adalah amanat agung yang Yesus berikan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pendeta senior dari salah satu gereja yang pertumbuhan jemaatnya tercepat di Nashville, Tennessee, Cross Point Church, yaitu pendeta Pete Wilson, mengejutkan jemaatnya dengan memberikan pengumuman pengunduran dirinya sebagai pendeta dan gembala sidang gereja tersebut. Pete Wilson bersama istrinya Brandy memulai pelayanan mereka di tahun 2003. Mereka menjangkau hampir lebih dari 7.000 orang setiap akhir minggu melalui pelayanan media online. Dan Wilson juga mengarang sebuah buku yang menjadi bestseller yang berjudul Plan B. Tapi pada tanggal 11 September 2017, pada saat Cross Point Church merayakan anniversary yang ke-14, pendeta Pete Wilson mengumumkan pengunduran dirinya sebagai gembala sidang. Dan dia umumkan melalui sebuah video. Dan alasan yang diberikan adalah kelelahan dan kehancuran pribadi. Saudara, ini adalah contoh yang tentunya kita simpati. Seorang hamba Tuhan yang menyerahkan diri secara full time, tapi karena menghadapi masalah atau tantangan yang sangat berat, akhirnya dia bisa mundur. Memang kita tidak berhak menjudge dia. Tapi sebenarnya ini adalah tantangan bagi semua gembala, bahwa kita harus mendoakan mereka supaya mereka tidak tersandung. Tapi kalau hanya karena konflik antara relasi manusia, sangat-sangat amat disayangkan. Tapi memang itulah taktik iblis, memukul semua gembala agar domba-dombanya tercerai-berai. Saudara, memang kita tidak tahu masalah apa sebenarnya yang terjadi di gereja Cross Point Church. Tapi selama kita hidup, pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada pergumulan yang seringkali membuat yang tadinya kita setia kepada Tuhan, tahu-taunya kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah karena manusia saudara menjadi kecewa, saudara menjadi sakit hati, saudara marah, saudara mundur dari pelayanan dan hilang dari gereja? Apakah karena manusia membuat saudara jatuh? Mari saudara ingat, kasih karunia Tuhan, kasih karunia di dalam Kristuslah, itulah yang menguatkan kita. Ingat, kita bersaudara di dalam Tuhan. Jangan hanya pinter nyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Tapi ada konflik sedikit, saudara marah, saudara tidak mau bicara, lalu saudara pergi dan meninggalkan pelayanan saudara. Ingat saudara, kita bersaudara. Gereja adalah model sorga di bumi. Untuk saling belajar mengasihi, untuk saling belajar menerima, untuk saling belajar menguatkan, untuk saling belajar mendukung satu dengan yang lain. IJNC adalah keluarga rohani. Keluarga jasmanimu itu di rumah sama emak bapakmu. Tapi ini adalah keluarga rohani. Karena nanti yang lebih besar lagi adalah gereja yang universal. Itu berada di sorga. Tapi kalau di lokal church saja kita tidak bisa hidup bersaudara, bagaimana nanti di sorga? Mari saudara, dari hati saya yang paling dalam, sebagai keluarga di dalam Tuhan,
Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling mendoakan. Kita tidak bisa sendiri. Kalau saudara ada masalah dan butuh didoakan, datang ke PRT. Di sana kita bisa saling mendoakan. Atau cari teman doa. Cari teman yang bisa sharing. Cari teman yang bisa bicara dari hati ke hati. Cari teman yang bisa berbagi. Jangan diam-diam kalau ada masalah, lalu tiba-tiba menghilang, mundur dari pelayanan, mengira A, mengira B, salah tafsir, early conclusion, dan lain sebagainya. Tapi saudara harus belajar bertanya. Mari saudara, jangan punya pikiran yang aneh-aneh, yang negatif. Tapi saudara harus punya pikiran yang jernih, yang bersih. Jangan curiga orang berbuat jahat kepada saudara. Karena kita semua adalah saudara. Musuhan sekarang, nanti di surga juga ketemu. Betul nggak? Betul atau betul? Iya, musuhan sekarang nanti di surga ketemu. Poin yang ketiga, memiliki damai sejahtera Kristus. Saudara, ayat ke-14 adalah sebuah doa dari Petrus kepada jemaat. Dikatakan, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Jadi kuncinya, kalau damai sejahtera menyertai kita, kita bisa setia. Kita nggak gampang galau, kita nggak gampang sedih, kita nggak gampang resah, kita nggak gampang goyah. Kenapa? Karena hati kita tenang. Berarti damai sejahtera Kristus adalah fondasi atau kekuatan terbesar untuk menghadapi apapun juga. Kalau saudara tahu, damai sejahtera Kristus selalu menyertai, itu merupakan sebuah kekuatan besar. Sehingga saudara tidak takut menghadapi ancaman apapun, termasuk ancaman mati. Apa bedanya? Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia adalah pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Hasilnya damai sejahtera. Jadi basicnya, kamu terima kasih karunia dulu dari Tuhan, maka kamu akan diselamatkan dan kamu akan menerima Roh Kudus. Dan hasilnya saudara, hati saudara ada sukacita. Hati saudara ada damai sejahtera. Seperti Polikarpus, bapak gereja di Smyrna, dan bapak-bapak gereja lainnya. Yang dengan tenang mereka menghadapi ancaman dari kaisar. Dan ancamannya itu bukan main-main saudara. Ancaman mati dipenggal kepalanya. Tapi Polikarpus dan bapak-bapak gereja, mereka tetap setia sampai mati. Pertanyaannya, sungguhkah saudara memiliki damai sejahtera yang sejati? Kalau benar saudara memiliki damai sejahtera, seharusnya saudara tetap bertahan. Seharusnya saudara tetap kuat. Saudara tidak cepat mundur, tidak cepat kecewa, tidak cepat putus asa, tidak cepat marah, dan lain sebagainya. Karena saudara tahu, damai sejahtera yang Tuhan berikan, itulah yang menguatkan saudara sampai akhir. Ingat saudara, setiap kali saudara mau mundur, setiap kali saudara sakit hati, setiap saudara kecewa, ingat Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Atau ingat Mazmur 46.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekalipun laut bergelora, tapi aku tidak takut. Saya membaca sebuah berita, ada seorang bapak, kita sebut saja bernama Beni. Bapak ini adalah seorang bapak yang sangat rajin melayani Tuhan. Suatu hari, bapak ini mendatangi pendetanya dan berkata, "Pak Pendeta, saya mau mengundurkan diri dari pelayanan, Pak." Lalu Pak Pendeta menjawab, "Ada apa, Pak Beni? Kenapa mau mengundurkan diri?" Lalu Pak Beni menjawab, "Saya malu, Pak. Saya merasa enggak layak. Dan anak saya telah menyadarkan saya kalau sebenarnya saya tidak pantas untuk melayani Tuhan. Kemarin saya menegur anak saya karena anak saya enggak pernah ke gereja. Waktu saya tegur, anak saya bilang, 'Saya malas, Pak, pergi ke gereja.' Dan jawaban itulah, Pak, yang membuat saya marah dan emosi. Dan saat saya marah, anak saya jawab begini, Pak, 'Maaf ya Papa, Papa memang rajin ke gereja. Papa memang rajin melayani Tuhan. Tapi apa Papa tahu? Papa menyakiti hati kami semua. Tanpa Papa sadari, Papa menyakiti hati kami. Di rumah Papa sering marah-marah. Anjing gak salah ditendang, piring melayang, Mama dimarah-marahin. Sikap Papa itu seperti raja di rumah. Papa nyakitin hati kami. Ngapain ke gereja, Pak? Mending saya. Saya gak pernah ke gereja, tapi paling gak saya gak nyakitin hati orang, Pak." Lalu Pak Beni mulai menangis. Dia katakan kepada Pak Pendeta, "Pak, maafkan saya, Pak. Saya gak mau lagi melayani. Saya gak pantas melayani Tuhan, Pak." Lalu Pak Pendeta berkata, "Saya bersyukur kalau hari ini Bapak menyadari kesalahan Bapak. Itu memang tidak baik. Dan Bapak harus bertobat dalam Tuhan. Tapi kalau kesimpulan Bapak membuat Bapak mundur dari pelayanan, itu bukan solusi yang baik. Saya mau Bapak sungguh-sungguh berubah di dalam Kristus dan menjadi kesaksian yang baik dan tetap setia melayani Tuhan. Sebab damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati Bapak, itulah yang akan menguatkan Bapak. Tidak seharusnya Bapak mundur, tapi yang harus Bapak lakukan adalah berubah dalam sikap, berubah dalam kesaksian, dan berubah dalam tekad untuk tetap setia melayani Tuhan." Lalu Bapak itu berkata, "Iya Pak Pendeta, doakan saya. Sekarang saya mengerti." Saudara, hari ini kalau saudara merasa tidak layak melayani dan enggak mau lagi jadi pelayan karena merasa ada kekurangan A, kekurangan B, bagus. Saudara menyadari itu dan minta agar Tuhan mengubah. Sebab barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Tapi kalau saudara merasa tidak layak dan mau mundur seperti Bapak itu bukan solusi yang baik. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau adalah tetap bertahan. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, dihina, diejek,
ataupun dikatakan nggak pantas, nggak layak, kamu nggak suci lah. Tetap bertahan saudara. Kadang iblis sering membisikkan itu. Iblis akan katakan, udahlah, kamu memang gak layak kok. Kamu memang gak suci, kamu gak benar. Ngapain melayani Tuhan? Udah mundur saja. Dengar ya saudara, saya katakan ini. Ini adalah strategi iblis. Tapi yang Tuhan mau, kita tetap setia sampai akhir. Walaupun ada alasan, berbagai alasan A, B, C, dan D. Tapi damai sejahtera dari Kristus, sukacita dari sorga, dan kekuatan dari Kristus yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Itulah yang akan menguatkan saudara. Mari saudara, kita sama-sama, saudara dan saya, kita menjadi pelayan Kristus yang setia. Setia sampai nafas yang penghabisan. Saudara mau janji? Saudara mau ambil tekad yang baru? Amin. Sebelum saya berdoa, kita dengarkan satu pujian. Tetap setia. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan naikkan pujian ini. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku
Tuhan, pujian kami ini adalah tekad kami bagi Engkau. Kami ingin setia sampai akhir hidup kami. Kami sadar hidup adalah anugerah. Pelayanan adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Siapakah kami, Tuhan? Manusia yang tidak layak, tapi Engkau layakkan kami melayani pekerjaan-Mu. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menghargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan ingin memakai kami. Karena kami tahu melalui hidup kami, Tuhan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan. Kami menghadapi banyak masalah, tantangan maupun cobaan dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam kehidupan kami berumah tangga, sekolah, pekerjaan maupun dalam gereja. Tapi Tuhan tolong, janganlah setiap masalah tantangan yang kami hadapi membuat kami mundur dan tidak setia kepada Tuhan. Karena melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera Tuhan yang selalu menguatkan kami. Engkau selalu meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami. Itulah janji Tuhan kepada kami. Karena itu Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu untuk tetap kuat bertahan. Sehingga menjadi kesaksian bagi dunia ini. Melalui hidup kami, banyak orang boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan gereja-Mu Tuhan. Hamba serahkan tiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai alat yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami pelayan Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin.